Baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di All One King Channel. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya saudara-saudara. Nah, kita kembali membahas tentang kabar terkini kasus Subang 2021. Di mana Yosep mengatakan, siapapun orangnya segera tangkap. Itulah pesan terakhir dari suami almarhumah Ibu Tuti Suhartini. Perkataan dari suami korban kasus Subang 2021 yaitu almarhum Tuti Suhartini, yakni Yosep Hidayah, telah mengagetkan semua pihak sebab sebelumnya dia dicurigai baik oleh saksi lain hingga publik ya saudara-saudara. Di mana Yosep mengatakan, saya di-framing dan dituding bahkan difitnah. Seperti yang kita ketahui, saksi Yosep Hidayah adalah suami dari istri tertua ya saudara-saudara dari almarhumah Tuti Suhartini yang memiliki anak dua yaitu Yoris Raja Amarullah dan Amelia Mustika Ratu. Sedangkan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu adalah korban para pembunuh di rumahnya Kampung Cisuti, Jalan Cagak, Subang yang kemudian disebut kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang 2021. Seiring belum terungkapnya siapa pelaku atau tersangka dan otaknya hingga memasuki tahun ketiga saudara-saudara kasus Subang Ibu Tuti dan Amelia ini. Akan tetapi sebutan ini berganti lagi menjadi kasus Subang 2021. Sementara dari saksi mudanya Yosep yaitu Mimin Mintarsi memiliki dua anak. Mereka adalah Arigi dan Abi Aulia yang tinggal di Cijengkol, Subang. Sejak munculnya kasus Subang 2021, ketiganya pun dilibatkan sebagai saksi saudara-saudara. Pada proses pemeriksaan para saksi, pihak kepolisian juga melibatkan semua yang diduga ada berkaitan dengan kasus Subang 2021, baik keluarga dekat korban, sekolah hingga karyawan yayasan. Nama-nama para saksi kemudian muncul dan menghiasi layar pemberitaan. Di antaranya, Wak Lilis, Wak Yeti, suami Wak Ida yaitu Yono, hingga menantu atau istri Yoris yaitu Yanti, digolongkan sebagai saksi oleh pihak kepolisian. Tak hanya itu, saudara-saudara, 4 orang karyawan dan kerabat dilibatkan dalam kasus Subang 2021 ini, atau kasus Ibu Tuti dan Amalia Mustika Ratu, dengan status sama yakni saksi. Mereka adalah Muhammad Ramdanu atau disebut Danu. Selain karyawan di sekolah dan yayasan, Danu pun sebagai anak angkat Waida yang merupakan keluarga korban. Kemudian ada Wahyu, ada Opik, dan Dedi. Ketiganya adalah berstatus karyawan di sekolah. Sedangkan Wahyu merupakan kepala sekolah di bawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional. Sementara pihak lain yang ikut dijadikan saksi adalah Kades ya, Jalan Cagak, Subang, yaitu Indra Zainal, Mulyana Adi Yosep Hidayah, serta keluarga dari istri Yoris yang bernama Yanti. Keluarga Yanti disebut-sebut sebagai anggota Polsek Jalan Cagak dan yang diduga sebagai sosok Banpol. Di mana Yosep mengatakan kepada beberapa wartawan beberapa waktu yang lalu ya, sekali lagi kasus ini jangan dipeti eskan, harus diungkap, siapapun tersangkanya harus ditangkap. Lalu itu kan saudara-saudara, baru-baru ini tim Polda Jabar lakukan pendalaman pemeriksaan para saksi ya. Dalam pendalaman itu ditemukan bukti baru berupa rekaman CCTV serta menghadirkan para saksi baru pula. Nah, itu kan dalam perjalanan pendalaman saksi ya, ada hal yang terasa aneh dan muncul secara tiba-tiba yaitu sikap Yoris ya, saudara-saudara. Sikap Yoris sudah 2 kali dirinya gonta-ganti pengacara. Sebelumnya bersama pendamping hukum Danu yaitu Ahmad Topan Sudirjo. Kemudian pindah pendampingan hukum dengan dan bergabung dengan ayahnya Yosep yaitu penasihat hukum Rohman Hidayat.
Namun tiba-tiba Yoris menggandeng kembali pendamping hukum yang baru, saudara-saudara. Hal itu terlihat ketika Yoris hadir di Mako Polda Jabar saat memenuhi panggilan di akhir Agustus 2023 ya. Untuk saat ini saya sebagai kuasa hukum Yoris, entah lusa atau kedepannya mungkin kuasa hukum istrinya pula yaitu Yanti ya. Kata kuasa hukum Yoris yaitu Leni Anggreni SHMH kepada beberapa wartawan ya. Nah, tak hanya itu saudara-saudara, dalam pengungkapan kasus Subang 2021 ini juga ikut dilakukan sejumlah pihak di luar tim penyidik Polda Jabar, seperti yang dilakukan narasumber yang cukup paham soal pelacakan HP. Hal itu juga yang dilakukan narasumber istimewa yang memaparkan kepada YouTuber pengawal kasus Subang 2021 yakni Bang Anjas Asmara. Narasumber tersebut berhasil melacak keberadaan HP Samsung M12 milik korban yaitu Amelia Mustika Ratu yang hilang setelah kejadian pada 18 Agustus 2021 pagi. Narasumber tersebut berhasil melacak dan titik koordinat HP milik almarhumah Amel tersebut. Sumber istimewa tersebut berhasil melacak keberadaan HP Samsung M12 Amel ya pada pukul 7.38 WIB di tanggal 18 Agustus 2021. Titik koordinat HP tersebut berada di sekitar pertigaan yang mengarah ke Polsek Jalan Caga. Dan posisinya tidak jauh dari rumah salah seorang saksi kasus Subang 2021. Namun dalam perkembangannya saudara-saudara, seperti Polda Jabar mempublikasikan sketsa terduga pelaku pada 29 Desember 2021 ya. Dan telah disebar ke semua polsek di Indonesia. Tidak ada kabar lanjutannya. Apakah wajah di sketsa itu sudah ditemukan atau belum? Sudah ditangkap atau belum? Di antara berbagai aktivitas yang dilakukan tim penyidik untuk mengungkap kasus Subang 2021, setidaknya ada 2 jejak yang sebelumnya diklaim akan bisa mengarah kepada tersangka, namun ternyata meleset ya. Di mana di awal pengungkapan kasus Subang, polisi mendalami adanya iringan kendaraan Avanza putih dan motor NMAX yang berwarna biru yang terekam di sejumlah titik CCTV mulai dari Bandung hingga ke wilayah Subang. Hal itu dikemukakan Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan pada 17 September 2021 ya. Dia memaparkan bahwa mereka tengah mendalami adanya hubungan antara kendaraan Avanza putih dan motor NMAX biru dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Saat itu Pak Ahmad Ramadan mengatakan pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang diduga mengendarai sepeda motor NMAX warna biru dan Avanza berwarna putih. NMAX berwarna biru dan Avanza berwarna putih, saudara-saudara. Dari kesesuaian itu, hanya sementara ini ada dugaan bahwa diduga pelaku menggunakan kendaraan, ini hanya diduga ya saudara-saudara, atau ada dugaan sebuah kendaraan jenis Avanza berwarna putih. Itulah kata Ahmad Ramadan pada 17 September 2021 yang lalu ya. Iya, baik saudara-saudara, sampai situ dulu berita terkini, berita terbaru tentang kasus Subang 2021 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat saudara-saudara yang selalu stay di channel ini, yang selalu support aku di channel ini. Jangan lupa dikasih like saudara-saudara, berikan komentar kalian di bawah, dan please jangan lupa share juga videonya, dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.